Ya, pemirsa, di kesempatan ini kembali lagi saya berada di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kiri saya ada Bapak Desa. Selamat siang, Pak Desa. Selamat siang. Lama tak jumpa kita. Selamat. Hampir kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih. Sejak Agustus Iya. sampai hari ini baru saya kembali ada di Desa Oemasi untuk mengikuti perkembangan pembangunan yang ada di Desa Oemasi dalam kepemimpinan pelayanan Pak Desa. Izin Pak Desa bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi nama saya Ayub Menugasu, jabatan Kepala Desa Oemasi. Oke, Pak Desa pimpin berapa lama? Sudah baru jalan 2 tahun lebih. Baru jalan 2 tahun lebih. Walaupun baru jalan 2 tahun lebih, tapi sedikit pun telah Pak Desa dedikasikan untuk membangun Desa Oemasi dan masih ada waktu. Pak Desa, di tahun ini apa yang Pak Desa akan perbuat dan telah perbuat untuk pelayanan masyarakat? Silakan. Jadi baik, untuk tahun ini yang telah kami buat itu untuk anggaran dana desa tahap 1. Sementara ini ada pembangunan fisik, pagar lokasi kantor desa, dan instalasi perpipaan di wilayah Dusun 2. Itu sudah hampir merampung, hampir selesai untuk anggaran tahap 1 tahun 2025. Boleh tahu berapa sih anggaran untuk tahap 1? Kurang lebih aja. Kurang lebih 200-an lebih. 200 juta lebih untuk pagar kantor desa dan instalasi perpipaan. Oke. Kita feedback sedikit lagi ke belakang. Di tahun-tahun kemarin apa yang Pak Desa sudah abdikan kepada masyarakat? Untuk di tahun-tahun kemarin itu tetap kita bergerak di air bersih, itu di wilayah Dusun 4 dan Dusun 2 juga. Tahun kemarin itu kita dapat dana kinerja, itu ini kita bor air di wilayah Dusun 2. Dan tahun ini peningkatan instalasi perpipaan dan semuanya sudah rampung 100%. Air itu sudah masyarakat nikmati. Lalu tahun kemarin juga itu di dana desa murni itu di wilayah Dusun 4 itu sudah rampung 100% dan masih berjalan sebagaimana biasa sampai dengan saat ini. Itu masyarakat nikmati air bersih. Oh, berarti fokus kami untuk masa kepemimpinan karena di wilayah saya Desa Oemasi ini itu kekurangan air bersih itu untuk bagi masyarakat itu cukup tinggi. Makanya untuk 2-3 tahun mulai pemimpin saya dari 19 Desember 2022 sampai dengan sekarang saya masih fokus di bidang air bersih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini berapa persen rasio persentase itu dari keseluruhan itu kurang lebih yang menikmati itu sudah berapa persen? Yang sudah menikmati itu sudah hampir 75% karena dari 5 dusun 3 dusun itu sudah nikmati air bersih. Sudah 3 dusun. Jadi kebutuhan utamanya adalah air bersih. Itu karena kebanyakan itu masyarakat saya tuh hampir setiap minggu itu mereka beli air tinggi selama ini. Sebelum ada sumur bor dari dana desa itu kebanyakan itu mereka pengadaan air tinggi. Jadi mereka bergantung pada air tinggi. Pada air tinggi. Saat ini setelah dengan adanya air bersih lewat dana desa yang dibangun oleh pemerintah desa lewat dana desa yaitu sumur bor itu hampir sudah kurang. Sudah hampir 95%. Tinggal 1-2 kakak saja masih pengadaan air tinggi. Masih pengadaan air tinggi. Tapi saya upayakan supaya kalau bisa tuh semua masyarakat itu jangan pengadaan, semua menikmati air bersih lewat sumur bor yang ada. Nah, metode mendapatkan air bersih itu apakah mereka bayar iuran tiap bulan atau seperti apa? Itu melalui musyawarah masyarakat di tiap-tiap dusun itu mereka iuran per meter per kubik lalu ada iuran untuk pemeliharaan. Oh, ada itu? Ada. Antusias masyarakat. Jadi mereka yang sepakat musyawarah untuk sepakat penetapan dia kisaran besaran anggaran itu mereka tentukan, bukan dari kami pihak pemerintah desa. Jadi sejauh ini mereka berkontribusi. Iya, berkontribusi sampai dengan saat ini berjalan sebagaimana tidak biasa. Masalah. Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Ini contoh yang baik yang sebenarnya ketika pemerintah sudah mengalokasikan
sudah mengadakan dan tinggal dinikmati, hanya tinggal bagaimana kontribusi untuk menjaga ya kurang lebih. Untuk menjaga. Berarti ada badan pengurus. Ada badan pengurus. Ada badan pengurus. Pengurus itu sementara waktu ini ditangani oleh dusun RT RW bersangkutan di tiap lingkungan itu. Oh, jadi mereka juga partisipasi. Partisipasi aktif. Itu setiap bulan, setiap awal bulan itu sudah dengan mereka sadar, mereka langsung store ke petugas itu. Satu, boleh tahu izin, 1 kubik itu mereka itu di wilayah dusun 4 ini 1 kubik itu dia Rp2.000. Rp2.000. Lalu iuran per bulan untuk pemeliharaan itu Rp20.000. Jadi berarti kalau dia minumnya 1 kubik, makainya 1 kubik, maka dia 22.000. Iya, dia bayar 22.000 per bulan. Kalau 2 kubik 24.000 per sekian. Iya. Mereka tidak keberatan. Tidak keberatan, itu melalui hasil musyawarah mufakat dari mereka sendiri, masyarakat. Tinggal kami pemerintah duduk dengar dan kita merestui apa yang buatkan dalam berita acara. Mereka semua tanda tangan di situ. Dan itu berjalan sudah mau untuk dusun 4 itu sudah mau 2 tahun. Berjalan. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Wah, pemirsa, ini salah satu contoh yang baik yang perlu disebarkan untuk masyarakat-masyarakat yang lain ketika pemerintah telah atensi dana untuk mendukung kehidupan mereka melalui air bersih, tapi ada kontribusi besar dari masyarakat. Jadi ada feedback ya, ada feedback dari masyarakat untuk bagaimana mereka berkontribusi untuk menjaga. Sehingga aset yang telah dibangun itu bisa dapat bertahan lama dan mereka bisa dapat menikmati, karena salah satu kebutuhan dasar kehidupan manusia adalah membutuhkan air untuk menikmati, dan juga ya menikmati dalam hal ini minum, dan juga untuk mandi, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Pak Desa, setelah apa yang Pak Desa sudah perbuat untuk ke depan, masih ini yang ada di Nikamese ini, apa sih yang belum menjadi satu pergumulan panjang yang mungkin tidak hanya butuh dana desa, tapi butuh sentuhan dari pemerintah yang lebih atas? Ya, jadi baik untuk kebutuhan kami di desa masih selain dana desa, supaya ada sentuhan dari pemerintah pusat atau provinsi bahkan kabupaten, yaitu rumah layak huni dengan yang kondisi jalan sekitar 1 kilo lebih itu masih infrastruktur itu tidak memadai, maka kami membutuhkan ke depan kalau ada sentuhan dari pemerintah pusat sampai dari kabupaten sampai pusat itu bisa memperhatikan kami dengan infrastruktur yang ada, kemudian rumah layak huni bagi masyarakat yang sementara ini rumah mereka tuh anggap darurat atau tidak layak dihuni. Oke. Itu kurang lebih ada beberapa permasalahan yang perlu diintervensi dari pemerintah yang lebih atas. Pak Desa, terakhir di dalam ngobrol pintar kita di siang hari ini, apa sih pesan Pak Desa untuk masyarakat yang dipercayakan oleh mereka kepada Pak Desa untuk bagaimana berkolaborasi, berkontribusi bersama? Pesan dari Pak Desa. Jadi pesan saya untuk masyarakat saya di OMAC, setelah mereka memberikan kepercayaan untuk saya melayani mereka, ya pesan saya mereka tetap mendukung, saling bekerja sama untuk membangun desa kita dan kita cintai sehingga lebih baik di hari-hari depan, karena kalau kita mau melihat kondisi OMAC ini sangat-sangat memprihatinkan ketika pemimpin-pemimpin terdahulu. Mereka tuh mengeluh karena kekurangan air bersih, infrastruktur yang tidak memadai, kemudian peningkatan ekonomi itu perlu. Dan kami dari desa tuh setiap tahun itu ada pemberdayaan lewat bantuan bibit, pupuk bagi masyarakat untuk pertanian. Itu yang sudah 2 tahun ini, yang 3 tahun ini kita laksanakan di desa. Baik, Pak Desa izin. Seperti yang kita dapat tahu informasi bahwa Pak Desa ini berlatar belakang seorang ASN. Apa yang menjadi keterpanggilan Pak Desa untuk, ya mau dibilang ASN ya sudahlah, tetapi kenapa Pak Desa mau harus menjadi seorang kepala desa? Apa sih keterpanggilan, apa sih yang ingin Pak Desa respon atau Pak Desa
mau memperjuangkan. Jadi baik, untuk keterpanggilan saya, walaupun saya sudah ASN, namun terpanggil untuk menjadi seorang kepala desa, itu berkat dari Tuhan lewat masyarakat, karena masyarakat yang meminta saya untuk mewakili 2 dusun 4 dusun 45 untuk bisa menjadi bakal calon seorang kepala desa. Jadi waktu itu juga saya melihat kondisi desa yang selama ini tidak memadai khususnya untuk masyarakat, makanya saya terpanggil supaya kalau bisa kita membangun desa ini ke arah yang lebih baik. Walaupun tidak mencapai 100%, tetapi ya kalau bisa masyarakat itu bisa sejahtera ke depan. Itu harapan saya, ketertarikan saya ke situ. Jadi inilah sedikit gambaran bahwa Pak Desa walaupun sudah ASN tapi mau mengabdikan diri, melayani di pemerintah desa untuk masyarakat yang ada di sini. Tetap semangat Pak Desa, tetap dalam semangat. waktu-waktu ke depan tetap jaga integritas, jaga kewibawaan sehingga pelayanan terhadap masyarakat boleh dapat maksimal. Tuhan memberkati, sampaikan salam hormat buat keluarga dan juga teman-teman aparat desa dari saya Peter Donasi. Demikian ngobrol pintar saya bersama Bab Desa Oemasi, Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Terima kasih. Hormat.